saya biasa mengatakan tidak ada jalan pintas menuju juara. Artinya begini, tidak ada jalan pintas menuju juara, berarti dia harus berproses. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kembali di Spuma Official, dunia pendidikan, tempat kreativitas guru dan siswa. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan Muhammad Nur Muslim, SPD. Beliau adalah pendekar muda, ya. Dan kita akan bicara berkaitan dengan tapak suci, kemudian dengan kepengurusan di IPSI Kota Makassar, ya. Kita sapa dulu. Saya panggilnya siapa nih, Kak Muslim? Panggil kakak saja. Oh, panggil Kak ya. Kak Muslim ya. Beliau ini ya kita pernah dulu sama-sama. Beliau adalah pelatih saya juga dulu di kampus Unismu Makassar. Dan hari ini alhamdulillah beliau juga ya masih tetap melatih dan saya masih dilatih oleh beliau ya. Kita sapa dulu, bagaimana kabarnya Kak Muslim? Alhamdulillah baik. Ya, saya mau tanya dulu berkaitan dengan tapak sucinya ini Kak Muslim ya. Sejak kapan ini kenal tapak suci terkhusus di Kota Makassar? Jadi saya kenal tapak suci itu sejak SMP. Oke. SMP itu kira-kira tahun 1988. 988. Oke, berarti saya sudah lahir, saya 84. Oke. Kemudian sejak kenal itu SD, SMP atau gimana? Saya kenal tapak suci sejak SD. Masuk resmi di tapak suci SMP. Kelas 3. Tempatnya di cabang Mamajang. Oh, Mamajang. Artinya Jalan memang sudah Ratulangi. kenal tapak suci itu sejak dari SD, kemudian Sejak di Mamajang. dari SD saya sering dibawa sama om saya. Kebetulan dia juga pendekar sekarang, Pak Daniel, pendekar Madya. Itu kebetulan om saya. Iya. Kemudian mengenal tapak suci itu awalnya gimana? Sudah memang dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan lomba karena Kak Muslim ini banyak prestasinya, nanti sebentar kita lihat ini seperti apa prestasinya. Itu sudah mulai dari situ atau gimana? Jadi kita ini apa istilahnya kalau di jenjang ke tapak suci yang itu ada namanya proses ya. Iya. Jadi kita masuk di tapak suci, kita belum apa ya? Artinya bakatnya itu belum kelihatan. Nanti kita istilahnya kita berproses dulu, kita belajar, terus kelihatan bakat. Ini bakatnya bisa ditanding dan bakatnya ini bisa di seni. Seperti itu ya. Jadi itu memang sudah tergambar. Kalau Kak Muslim ini sebenarnya dari awalnya itu dominan kemana? Ke faktornya, ke seninya? Karena selama ini kan seninya dilatih, kemudian faktornya juga dilatih. Jadi saya itu condong ke tanding dulu. Sejak awal ya? Sejak awal ya memang bakat saya di fight, Di tanding. fighter, oke. Terus saya ini apa istilahnya kalau saya di tanding terus saya tidak bisa berkembang. Saya berusaha juga belajar seninya. Seperti itu. Kalau sejak mengenal matras itu sejak di mana, di SMP atau? Saya mengenal matras sejak di SMA. Oh, di SMA sudah mulai bertanding. Sudah mulai bertanding di kejuaraan remaja. Di kejuaraan remaja di tingkat pertama itu di tingkat cabang, kemudian cabang, meningkat ke daerah dan Iya. ke provinsi, dan alhamdulillah ya bisa ke nasional. Itu untuk tandingnya. Untuk tanding. Oke, subhanallah. Jadi sejak awal memang sudah tapak suci, kemudian sudah terjun di event-event berkaitan dengan tanding faktornya. Nah, kemudian kalau anunya apa namanya? Seninya sejak kapan ini? Karena seninya itu sejak tahun 94. Itu saya masih SMA juga di situ. Kemudian saya beberapa kali mengikuti event-event Porda dipanggil sama teman-teman yang dari daerah.
Iya. untuk memperkuat daerahnya. Oh, begitu. Jadi sudah di seni kemudian di factor, Nah, bukan istilahnya rangkap, di factor juga ikut, kemudian di seni juga, karena saya lihat ada beberapa yang seperti itu. Bisa begitu kalau misalnya pertandingan. ya bisa semenjak semenjak apa istilahnya bisa semenjak dia bisa apa ya eh, Membagi dia bisa membagi dan dia mampu. karena konsentrasi di situ, Ya, ya dia ndak mampu mudah itu. konsentrasinya di situ di dua antara tanding sama di seni di TGR. Seperti itu. Ya jadi agak sulit sebenarnya ya. Iya. Jadi butuh orang-orang yang punya kapasitas di atas, Iya. karena di bagian tertentu dia harus seninya dia permantap, kemudian dia harus bertanding, Bertanding fisik juga. itu dengan fighternya itu. Iya. Kemudian kalau jenjang kekaderan di tapak suci seperti apa nih Kak Muslim? Dari awal kan biasa kalau di siswa itu ada sabuk kuning, biru dan hitam. Kalau Kak Muslim gimana? Ya, jadi saya itu berproses. Saya mulai Ya. dari berjenjang. Saya mulai dari siswa, Oke. kemudian kader, dan alhamdulillah sekarang sudah pendekar. Nggak ada misalnya siswa 1 tiba-tiba siswa 4. Nah, saya tidak kemudian mau begitu. Oke. Saya tidak mau begitu. Jadi saya ini harus berjenjang. Dan alhamdulillah sampai sekarang pendekar. Oh iya, artinya dari Siswa, siswa kemudian dasar, siswa 1, dasar 2, 1, 2, 3, 4. 4, kemudian kader ke kader dasar, kader muda, muda, madya, kepala utama. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang masih pendekar muda, subhanallah. Artinya banyak prestasi, kemudian jenjang tingkatan kekaderan itu sangat penting. Ya. Ya. Sejauh mana? Artinya ini kan kalau di Muhammadiyah itu ada kader, kalau di Tapak Suci beda, karena di ayahanda kita juga beda. Sementara di teman-teman kita juga sesama ortom, ada Nasyiatul Aisyah, ada IPM, kemudian ada IMM, ada pemuda. Nah, itu kan kita ortom sama-sama di situ. Ya, tentu kekaderannya juga beda, ya. Oke. Saya berkaitan dengan prestasi. Sejak kapan ini Kak Muslim bawa atlet untuk bertanding? Saya bawa atlet bertanding itu sejak tahun 2014. 2014 sudah bawa atlet sudah bawa atlet untuk bertanding. bertanding. Pengalaman pertamanya di mana nih membawa atlet ketika bertanding? Pengalaman saya pertama itu membawa atlet di Porda. Oke, di Porda. Di Porda Kabupaten Pangkep. Oh, yang di Pangkep. Iya, yang di Pangkep. Oh, gitu. Itu atletnya memang dari Pangkep untuk Praporda itu. Praporda atau Porda? Praporda, kemudian lolos di Praporda ke Porda lagi. Oh, begitu. Artinya berjenjang ya. Berjenjang. Tapi untuk sampai ke situ kan untuk memilih apa istilahnya? Kalau misalnya orang-orang yang berbakat dan mampu di situ, model untuk menseleksinya. Jadi begini, kita pandai melihat apakah ini bakatnya di tanding atau di seni. Iya. Kemudian kita seleksi. Kita uji coba. Kalau memang kita lihat dia mampu di tanding, ya kita tarik ke tanding. Kalau dia mampunya di TGR, ya kita tarik ke TGR, ke seni. Nah, sekarang pengalaman latihan, ya. Ini kan kita cerita sebelum pandemi dulu. Kalau durasi latihan berkaitan dengan seperti itu, pelatih tanding, kemudian memang orang-orang yang sudah siap untuk bertanding. Durasi kalau per pekan itu gimana model latihannya itu? Jadi durasi waktunya itu paling sedikit itu 2,5 jam per latihan. Per latihan per hari? Bukan juga. Kalau bagusnya itu harus per hari. Per hari, artinya tiap hari. Tiap hari. Tiap hari latihan untuk event-event tertentu. Event-event tertentu. Karena ada beberapa dari pendengar kita juga, sahabat Spuma itu ada yang memang dia backgroundnya juga pelatih. Artinya ini kan jadi apa istilahnya? Jadi contoh bagaimana menjadi pelatih untuk membawa siswa ketika bertanding. Selain di Praporda, di mana saja yang sudah diikuti eventnya untuk membawa siswa bertanding? Jadi selain Praporda itu saya pernah juga membawa ke tingkat nasional. Temannya untuk anak-anak sekolah, kejuaraan nasional remaja, pelajar.
Tuh, ada yang di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, kemudian Yogyakarta, Iya. kemudian Kalimantan, Iya. kemudian Kalimantan Timur, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Banten, kemudian di Sumatera Utara, Medan. Kalau yang anunya Kak Muslim, saya lihat ini ada beberapa gambar kita di Pospenas ini kalau tidak salah. Ini kalau Pospenas itu modelnya gimana? Apakah saya belum punya gambaran nih kalau Pospenas ini seperti apa? Jadi Puspenas itu pekan olahraga antar pondok pesantren Oh, itu tingkat berarti khusus nasional, untuk khusus pesantren untuk saja, pesantren, ya. se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ada seleksinya. Oh, gitu. Seleksinya itu namanya Pospeda, Oh, pekan Pospeda. olahraga antar Daerah, pondok pesantren, pesantren tingkat daerah. daerah. Oh, seperti itu. Jadi Iya. dia diseleksi Diseleksi dulu, kemudian hasilnya itu yang juara-juara itulah yang dikirim ke Pospenas. Pospenas. Jadi yang juara-juara, misalkan juara 1 itu yang Iya. kita tarik Untuk mewakili mewakili provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di berjenjang juga. Pospenas juga. Ya, Oh, ada juga berjenjangnya ya ada seperti itu ya. jenjangnya. Iya. Kalau prestasinya gimana? Tadi kan sudah banyak beberapa ikut perlombaan membawa siswa bertanding. Kalau prestasinya gimana? Hasil juaranya? Ya, alhamdulillah kita selama ini kita bawa antar anak-anak bertanding ke event-event nasional, alhamdulillah tidak bawa pulang. Subhanallah. Alhamdulillah kita bawa hasil pulang. Artinya ini Ya. sepertinya ada tekad yang beda. Ini kan kita dari Sulawesi Selatan. Seperti apa bagaimana memotivasi siswa itu supaya pulang itu tidak dengan tangan kosong ketika berlomba? Jadi tekad saya itu begini ya. Jadi kita ini berangkat bertanding bukan untuk poya-poya. Iya, Jadi tekad kami harus merebut prestasi dulu. gitu. Kita harus mendapatkan prestasi juara, sudah itu baru kita pergi Refreshing, senang-senang, iya, refreshing di Ya, jadi beberapa itu tempat. tekad kami. Jadi tekad kami ya, jangan sampai kita pergi cuma-cuma. Ya. Kita harus pulang dengan membawa prestasi. Kalau misalnya ini kan sering membawa siswa untuk lomba, yang paling berkesan di lomba apa itu? Misalnya yang diikuti di luar atau yang di dalam di Sulawesi Selatan yang paling berkesan. Yang Yang berkesan, wah siswanya ketika lomba misalnya gitu. ada yang cedera atau jadi, ya, tiba-tiba itulah. dapat apa gitu. Ya disinilah risiko suka dukanya. Iya. Nah, ketika kita punya pesilat, kita punya atlet mendapatkan cedera, itu kembali ke pelatih, tanggung jawabnya pelatih. Nah, dan ketika anak-anak berprestasi mendapatkan juara, ya kembali juga ke pelatih dan utamanya ke siswanya. Seperti itu. Artinya tanggung jawabnya memang, Tanggung jawabnya besar. tapi harus mental juga ya. Kalau mentalnya Pesilat itu harus memiliki mental juara. Kalau tidak memiliki mental juara, ya jangan jadi pesilat. Karena pesilat itu, ya kita tahu pesilat itu penuh dengan risiko. ya seperti itu. Konsekuensinya itu cedera. Kalau bukan cedera, berdarah. Kalau bukan berdarah, ya Tapi motivasi itu penting memang Iya. untuk bagaimana atlet yang kita bawa itu menjadi atlet-atlet yang berprestasi. jadi motivasi saya sama anak-anak itu, saya biasa mengatakan tidak ada jalan pintas menuju juara. Artinya begini, tidak ada jalan pintas menuju juara, berarti dia harus berproses. Mulai dari awal sampai dia betul-betul jadi. Yang kedua motivasi saya, bahwa sesungguhnya kemenangan itu adalah kesabaran sesaat. Jadi maksudnya begini, di saat kita bertanding, di saat kita menjalani latihan, itu kita harus sabar. Sabar dimarahi, sabar apa istilahnya, sabar dilatih, sabar dibentak-bentak. Ya, karena ada itu beberapa siswa yang ketika latihan setengah-setengah, kemudian tidak siap dimarahi, mentalnya memang tidak bagus, ya. Jadi ya disinilah peranan pelatih sebenarnya. Iya. Nah, karena karakter pesilat, karakter siswa itu macam-macam. Ada yang manja, Iya. ada yang tidak mau dimanja. Ya. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang manja ini, ya kita harus juga menempatkan apa istilahnya, cara kita, metode kita untuk
mendekati. Nah, bagaimana kita mendekati dengan, karena ini anak-anak tidak bisa dikerasi, ya akhirnya kita bujuk, kita rayu. Beda dengan ini yang mau dikerasi. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang mau dikerasi, ya sudah. Berkaitan dengan kepelatihan di beberapa tempat, selama ini Kak Muslim masih melatih di mana ini? Nah, saya alhamdulillah sekarang masih melatih di Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara. Ya. Terus Pondok Pesantren Al-Fatih di Galesong. Di Galesong. Di Galesong, kemudian Pondok Pesantren Imim di Imim, Tamalan Rea. Imim Putra. Imim Putra Tamalan Rea. Gitu. Kemudian sekarang ini ya alhamdulillah saya masuk di tim pelatih, di tim pelatih silat Praporda Sulawesi Kota Makassar. Nah, terus saya juga melatih di ini di Pangkep. Oh, di Pangkep. Ya. Saya lihat ini beberapa tempat latihan yang nuansa pesantren lebih banyak ini. Dan alhamdulillah sekarang ini ya saya juga dapat istilahnya amanah ke DDI Mangkuso. Oh, di DDI Mangkuso. Subhanallah. Jadi sebenarnya memang pesantren itu adalah basis Islam ya, kita lihat dari segi anunya, kemudian ya untuk membina kader-kader ya Islam itu memang sangat penting di daerah-daerah tersebut, karena mereka kan banyak juga dari daerah, untuk melengkapi kesiapan mentalnya, bela dirinya itu sangat penting ya. Berkaitan dengan tempat latihan, kemudian kita ke kepengurusan di IPSI ya. Saya dengar ini Kak Muslim sudah dilantik beberapa hari lalu dengan beberapa pengurus IPSI Kota Makassar. Saya minta gambarannya gimana nih berkaitan dengan kepengurusan di Kota Makassar, khususnya Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Jadi begini, jadi di IPSI itu ada beberapa perguruan, bukan cuma satu perguruan, ya. Jadi IPSI itu membentuk kepengurusan, ya orang-orangnya juga yang harus mau bekerja, mau bekerja di pengurus IPSI Kota Makassar, seperti itu. Oh, tidak satu perguruan atau dua perguruan atau perguruan historis saja, artinya bukan. Semua perguruan pencak silat. Jadi semua perguruan itu kita harus ditarik masuk jadi pengurus. Tapi dengan catatan yang mau bekerja, Karena IPSI itu banyak perguruan di situ dia naungi, ya. Bukan cuma Tapak Suci, bukan cuma Nusantara. Berarti ada Tapak Sucinya, ada Tapak Suci, ada Nusantara, ada Perisai Putih, ada Raja Wali. Itu jadi banyak perguruan. Iya. Jadi Kak Muslim ini mewakili Tapak Suci masuk di kepengurusan IPSI Kota Makassar. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau amanah yang diemban di IPSI Kota Makassar? Jadi amanah yang saya emban itu saya masuk di lembaga pelatih. Di lembaga pelatih. Di lembaga pelatih. Pelatih IPSI Kota Makassar. Kalau event-eventnya Kota Makassar gimana? Saya pernah ikut, kemudian di masa pandemi ini tidak ada. Ya, eventnya itu sebenarnya gimana? Untuk setiap tahun atau kegiatan-kegiatan lomba IPSI Kota Makassar? Jadi event-eventnya itu sekarang ya karena sekarang masih pandemi, jadi kita undur dulu. Jadi eventnya itu ada kejuaraan kota, Piala Wali Kota itu tiap tahun kita tiap adakan. Tahun sebenarnya ya, cuma tahun ini tidak. Tahun ini ya kita istirahat dulu karena pandemi. Mungkin usai pandemi kita lanjut lagi. Terus seleksi ya. Jadi setiap ada event-event di provinsi kita harus seleksi dulu. Yang mewakili Kota Makassar. Mewakili Kota Makassar kita harus seleksi dulu di Makassar. Iya. Kemudian itulah yang hasil dari seleksi ya itulah yang mewakili Kota Makassar. Iya. Lagi pula kan sekarang seperti pemberitaan tadi ada tim yang dilatih untuk persiapan. Untuk persiapan kejuaraan-kejuaraan di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi untuk mewakili Kota Makassar. Karena Makassar adalah salah satu daerah yang ketika mengikuti kejuaraan-kejuaraan di level provinsi tidak pulang kecuali juara, seperti itu. Alhamdulillah. Dan sekarang amanah itu dipegang oleh Kak Muslim selaku pelatih di. Kalau
teman-temannya di sana gimana? Apakah dari perguruan juga untuk di kepelatihan itu? Jadi teman-teman saya itu dipelatih ada 4 di bawah saya. Iya. Jadi kita gabung dari perguruan lain. Ada yang dari Persinas, Iya. kemudian Nusantara, kemudian ada dari SMI, Iya. kemudian ada dari perguruan silat Raja Wali. Iya, supaya silaturahmi Iya, jalan ya. silaturahmi Karena jalan. karena atlet juga, kalau milih atlet gimana kalau mau mengikuti kejuaraan itu? Apalagi kan ini kan ada beberapa, tentu masing-masing perguruan itu punya atlet-atlet handalan untuk mewakili Kota Makassar. Jadi begini, jadi kita memilih atlet itu dari beberapa tahap seleksi. Mulai dari seleksi pertama, kemudian seleksi kedua, kemudian seleksi ketiga. Nah, inilah seleksi ketiga inilah yang definitif. Jadi hasil dari seleksi ketiga itulah terbentuk tim. Ya, jadi pokoknya yang terbaik di situ di seleksi ketiga. Jadi ada beberapa tahap. Jadi kita memilih itu ya kita seleksi dulu. Iya. Bukan cuma 1 tahap, harus 3 tahap. Seleksi pertama, kedua, dan terakhir ini yang ketiga. Nah, itulah terbentuk definitif. Dan tidak menutup kemungkinan ini lapis 2 akan terpanggil. Karena juara 1 kita utamakan. Iya. Dan harus ada cadangan. Cadangan yang lapis 2-nya itu ya. Lapis 2-nya. Inilah lapis 2 yang jadi cadangan. Siapa tahu Kayak orang main bola, iya, jadi kalau langsung diganti. Siapa tahu yang lapis pertama itu sakit Iya. atau mengalami cedera atau apa ya, terpaksa kita panggil lapis 2-nya. Lapis 2-nya, cadangannya itu ya. Ya. Oke, sebelum saya tutup ini Kak Muslim, berkaitan dengan Kak Muslim kan di organisasi Tapak Suci, besarnya di Tapak Suci. Ya. Harapannya Tapak Suci secara keseluruhan ini seperti apa? Saya mau ke depannya atlet-atlet Tapak Suci bisa membuktikan, Ya. bisa membuktikan yang terbaik pada saat seleksi-seleksi yang diadakan IPSI Kota Makassar. Jadi kita bukan istilahnya secara instan ya. Iya. Artinya buktikan ketika kamu mau menjadi yang terbaik ya buktikan, buktikan di seleksi. Kau harus kalahkan semua lawan-lawanmu. Nah, terus yang kedua, saya mau ke depannya ini ya pesilat-pesilat kita dari Tapak Suci. Istilahnya kita harus dominan di IPSI Kota Makassar. Maksud saya ya kita dengan prestasi yang jelas seperti itu ya, dan yang siap jelas, untuk bekerja. Yang siap untuk ya menjadi tadi, Ya. yang siap untuk menjadi juara. Oke, seperti itu. Itu berkaitan dengan Tapak Suci. Sekarang harapannya ke IPSI Kota Makassar, karena Kak Muslim ini kan pengurus di dalamnya, tentu bekerja untuk organisasi Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Harapannya seperti apa ke depannya? Nah, jadi harapan saya jadi saya ini dulu ya. Karena IPSI Kota Makassar itu tidak punya atlet, tidak punya pesilat. Oke. Yang punya pesilat itu Perguruan-perguruan. Perguruan yang punya pesilat. Jadi harapan saya bagaimana ini perguruan-perguruan silat yang lain ini bisa membina, kemudian bisa melatih atlet yang sebaik-baiknya agar supaya dia bisa mewakili Kota Makassar di event-event baik yang bersifatnya provinsi maupun nasional. Dan maupun internasional. Karena jenjangnya memang ke sana nantinya. Karena ini berjenjang ya, dari daerah, kemudian dari kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian nasional dan internasional. Ya, subhanallah. Karena kalau kita lihat di beberapa media itu kita ke skala Indonesia ya, bela diri itu khususnya silat itu ya adalah salah satu ikon kebanggaan Indonesia. Seperti itu. Sempat sebelum ditutup ada yang mau disampaikan kembali? Jadi harapan saya ya, kalau hari ini kita mendapat 4 ya, kedepannya harus naik lagi. Oh gitu. Hari ini sudah baik, besok lebih baik lagi. Hari ini sudah baik, ya besoknya harus lebih baik lagi. Oke, motivasi terbesar itu untuk para atlet yang siap untuk bertanding. Hari ini juara, ya besok harus juara lagi, dan lebih tingkatannya. Kalau misalnya cuma di kota, harus naik jenjangnya. Harus jenjangnya naik ke nasional. Oke, subhanallah. Makasih Kak Muslim sudah hadir di acara podcast Spuma, SMP Unismu Makassar. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita bisa ketemu, bersua kembali di
Insya Allah nanti kita panggil lagi. Oh iya. Oke, subhanallah. Uji atau IPSI Kota Makassar. Mudah-mudahan pandeminya juga cepat berlalu supaya kegiatan-kegiatan yang nuansa fisik, silat itu bisa berkembang dan jalan dan berjaya di Kota Makassar khususnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.